Islami untuk hari ini. Dan temanya hari ini adalah bukan soal menang kalah. Oke. Coba ditebak, Mbak, kemana kira-kira arahnya? Ini saya langsung menujunya tuh langsung ke pemilu lagi nih, Pak, Oh, iya, masalahnya. betul. Oh, betul. Oke. Ya memang masih hangat ini. Oke, silakan Pak Fuad. Apa yang mau kita bahas mengenai menang dan kalah? Baik, bismillahirrahmanirrahim, Mbak Emily, mitra sekalian. Jadi memang saya mencoba mengangkat kembali beberapa isu yang barangkali kemarin kita sudah mulai mencicil ya. Menyicil apa mencicil? Ya menyerempet tema-tema yang terkait dengan pemilu hari ini. Tentu dalam koridor bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk bisa melakukan sebuah rutinitas, entah itu dalam rutinitas keagamaan secara apa bahasanya ya, mungkin secara kasat mata itu ibadah, kegiatan ibadah, tapi itu semakin bermakna. Nah, sesuatu yang rutinitas juga itu adalah soal memilih, atau kita sebagai bangsa ini kembali akan mengikuti pemilihan umum. Mungkin bagi Emily sudah keberapa kali, Mbak, besok kalau dengan 2024 sebagai pemilih? Berapa ya? Kalau katakanlah sejak 17 tahun misalnya, sekarang berapa dihitung 5 tahun sekali. Kayaknya besok ketiga deh, Pak. Ya, kalau saya sudah berapa kali? 17, 22, 27, 32, 37, ya mungkin bisa lebih dari 5 kali ya. Sejak tahun 90-an saya sudah terlibat itu, 92 kalau nggak salah. Oke. Itu kan pemilu itu. 97 kan ada reformasi kan? 99 pemilu lagi. Kemudian 2000 berapa? 2004 kalau nggak salah. 2009, 2014, 2019, 2024. Ya. Nah, apakah kita kemudian tidak memiliki barangkali kemajuan dalam berpikir untuk apa itu semua sebenarnya? Nah, ini yang kita akan coba bahas ke depan. Nah, salah satu yang bisa kita lihat, Mbak Emily, mitra sekalian, bahwa yang sangat kelihatan kasat mata dalam soal pemilu, apalagi dengan kehadiran media sosial yang sangat-sangat masif, sangat-sangat mungkin sangat terbuka, sangat bebas. Tidak bisa kita bantah bahwa seolah-olah pemilu ini kayak pertarungan, ya kan? Kosakatanya menang atau kalah. Kalau si Anu kalah, bahaya, kayak gitu-gitu. Kalau partai ini kalah, wah, nah kayak gitu. Kalau menang, janjinya apa? Kira-kira kayak gitu. Sekarang gitu ya. Betul. Tentu tidak salah kita mengatakan bahwa memang pasti akan ada pemenang dan ada yang tidak menang, atau bahasa lain kalah. Ya. Kalau capres ya yang menang satu kan, meskipun awalnya ada putaran pertama misalnya menyisakan 2, kemudian kan diambil 1. Kalau partai ada berapa ya? Lupa ya, 24 ya. Saya juga lupa, Pak. Dulu nggak ingat, sekarang lupa. Ya kalau partai nanti yang menang itu akan tereliminasi. Dia tidak masuk parlemen. Yang kalah maksud saya. Yang menang masuk parlemen. Yang minimalnya kalau nggak salah 2%. Kalau di bawah 2%, nanti harus tidak bisa mendudukan wakilnya. Nah, oleh karena itu, mitra sekalian, jadi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat apakah pemilu ini soal menang kalah. Karena paradigmanya, cara berpikirnya, niatnya itu adalah menang, sehingga yang terjadi adalah, ini saya pikir sudah kita amati, sudah jadi rahasia umum, sehingga banyak
caleg, banyak partai, mungkin capres dengan para pendukungnya itu melakukan sekarang yang kampanye, nanti coblosan itu mereka mengerahkan segala cara untuk bisa menang gitu, biar calonnya terpilih, biar partainya suaranya banyak. Segala cara dilakukan biar menang. Nah, gitu. Seolah-olah kalau kalah itu ya itu sebuah kiamat. Iya kan? Iya. Ya mungkin terlalu lebih lah, tapi itu kan bahasa lain, bahwa seolah-olah kalau kalah itu kayak apa ya, kayak sesuatu yang menakutkan gitu ya, merasa terhina, celaka, bisa apa bahasa kita ya, mungkin kita terancam posisinya, kelompoknya, partainya, dan seterusnya. Nah, inilah yang menurut saya harus kita luruskan. Jadi sekali lagi, pemilu ini bukan masalah soal menang kalah saja, itu hanya satu aspek saja kalau kita bicara menang dan kalah. Nah, kalau kita bisa memiliki makna yang benar terhadap pemilu, atau kita bisa maknai secara benar dalam berpemilu, insya Allah nanti jatuhnya itu ya kalau menang alhamdulillah berhasil, berarti kita bisa mendudukan calon kita, partai kita, supaya bisa lebih mempengaruhi negeri ini, lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kalau kita selama ini misalnya melihat kok kayaknya pajak kita ini kok kurang sesuai dengan aspirasi kita misalnya, kayaknya ada penyelewengan nih. Nah, karena kita sudah memilih calon atau pemimpin atau capres atau caleg yang sesuai dengan keyakinan kita, nah kita punya harapan nanti uang pajaknya bisa lebih benar penggunaannya. Nah, misalnya seperti itu. Bagi teman-teman Gen Z atau teman-teman yang masih ya barangkali usia kerja, mahasiswa menjelang lulus, barangkali mungkin sudah berpikir gimana supaya Indonesia ini lebih baik dalam hal kesempatan kerja misalnya, lebih adil, lebih setara untuk semua, tidak hanya milik sekelompok orang. Nah, jadi ibarat negara ini seperti kue, Mbak Anwar. Jangan sampai kuenya hanya dinikmati oleh elit saja. Nah, kalau kita merasa begitu, berarti kita sekarang sedang mencari-cari nih, siapa capresnya, siapa partainya, siapa caleg kita yang kira-kira bisa memperjuangkan keinginan kita itu. Itulah pemilu maksudnya. Jadi kita sedang memperjuangkan nilai-nilai, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih ideal dalam hidup kita ini, sesuatu yang ingin kita rubah. Itulah makna pemilu. Kita sedang memperjuangkan. Jadi bukan soal menang saja. Menang kalau kemudian yang kita pilih tidak memperjuangkan kebaikan, tidak memperjuangkan kebenaran, tidak berkomitmen pada tadi apa yang kita impikan supaya terjadi di Indonesia ini, ya lagi-lagi jatuhnya transaksi. Menang, nanti saya dapat apa? Kalau itu tim sukses misalnya. Kalau kita pemilih ya mungkin kita akan dapat sembako. Kita akan dapat uang misalnya begitu. Itu yang hari ini kita bisa saksikan, Mbak. Jadi segala cara dilakukan. Entah itu dengan memfitnah lah, dengan bikin berita palsu lah, dengan berbohong. Wah, saya nggak gini, tapi nyatanya begini. Nah, ya. Kalau kita melihat fenomena itu, berarti tokoh-tokoh yang sedang kita ibaratnya sedang kita ikuti, sedang kita pilih, pada dasarnya mereka belum menggambarkan sesuatu yang kita harapkan. Pemimpin yang sedang kita ikuti itu sedang membawa kita kepada jurang kehancuran, entah itu dalam hal ekonomi barangkali, kemudian dalam hal
apalagi sosial, dalam hal agama bahkan misalnya, dalam hal ketidakadilan misalnya, kayak gitu-gitu. Kalau sampai pemimpin yang salah ini kita pilih misalnya, ya tentu saja itu akan berakibat pada kehidupan kita juga. Indonesia ini misalnya semakin dijajah ekonominya, semakin apalagi Mbak? Ya mungkin semakin tidak bersaing, semakin tidak berharga, tidak punya harga diri maksud saya. Di tengah-tengah bangsa lain, diremehkan misalnya. Ya itu siap-siap saja kalau kemudian kita akan mengalami kekecewaan. Karena kita terburu-buru asal menang gitu ya. Pokoknya yang menang itu deh, saya ikut itu aja. Kita jual suaranya, misalnya begitu. Nah kalau sampai seperti itu tentu saja, ya itu akan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ekspektasi lagi-lagi. Tentu kadang-kadang sih memang dalam hidup ini ya tidak semuanya sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kalau pemimpin kan kita bisa memilih yang kira-kira lebih bisa memperjuangkan nilai-nilai yang kita yang kita bayangkan bisa ada di negara kita ini. Kemudian soal yang kedua, pemilu itu bukan soal menang kalah, tapi juga soal bagaimana menang. Ya kalau menang itu bukan hanya titik menang tapi dengan terhormat, dengan jujur, dengan adil. Wah kan kita sudah hafal tuh. Ini cerdas smart, materi cerdas smart zaman saya dulu sekolah Mbak. Apa asas pemilu itu? Asas pemilu adalah luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Hafal nggak Mbak? Luber disingkatnya. Luber jurdil. Ya. Luber jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu kok cuma permainan saja, ada manipulasi, ada macam-macam. Ya itu namanya belum pemilu yang sesungguhnya, karena cara-caranya tidak dengan cara yang terhormat. Menang tapi kayaknya kok menipu. Nggak boleh begitu kita itu. Nanti kita nggak usah gitu ikut-ikutan. Jadi kalau ada tim sukses, ada kelompok, ada partai, kok sampai melakukan seperti itu, kita nggak boleh ikut-ikutan. Karena kalau kita bagian dari kelompok yang seperti itu, kita ikut menanggung dosanya. Maka hati-hati. Jadi bagi teman-teman mungkin ada yang terlibat di tim sukses, ada yang terlibat menjadi jurkam, terlibat menjadi apa sih bahasanya Mbak selain tim sukses, selain jurkam apa? Bukan ini ya, bukan tim hore ya. Bukan tim hore, tapi kayaknya kita kalau menjadi ibaratnya menyalurkan bantuan, menyalurkan tapi kemudian dengan cara-cara yang salah, cara-cara yang membohongi rakyat, wah itu bahaya. Nah itu bahaya betulan. Bahaya itu buat kita. Dan kita nggak bisa lepas dari itu. Kalau kemudian ternyata calon yang menang yang kita perjuangkan itu malah bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Nah, karena kita sudah menjadi bagian dari tim kelompok itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Mari kita nilai kembali. Apakah calon yang kita perjuangkan, apakah partai yang sedang kita perjuangkan untuk menang ini sudah sesuai dengan ya mungkin agama kita, nggak apa-apa. Jadi agama itu menjadi variabel yang penting untuk menentukan pemilu kita. Dalam pengertian bukan sekedar agamanya apa, tapi apakah kita yakin bahwa dengan kita memilih dia, maka kehidupan agama kita lebih bagus. Begitu juga aspek-aspek yang lain. Apakah kemudian rakyat itu lebih sejahtera? Apakah itu rakyat lebih bahagia? Yang sesungguhnya, bukan kelihatannya, bukan. Nah, ini bukan soal masalah sekedar alah yang penting menang. Jadi nggak bisa begitu. Jadi bagi saya, kalau kemudian kita yakin ke satu tokoh, satu partai, satu kelompok yang sedang kita perjuangkan dalam pemilu nanti kita coblos tahun 2024 Februari, jangan lupa tanggal 14 sampai ingat tuh apa tanggalnya. Kita sudah yakin, kok kemudian kalah. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Jadi tidak mesti memang kebenaran, kejujuran itu langsung menang, Mbak. Bisa juga kalah. Ya. Nah, ketika kalah bagaimana kita memaknainya?
ya tentu kita tidak akan terlalu kecewa. Mungkin Allah belum menentukan bahwa kelompok kita ini menjadi pemenang. Tapi kalau kita sudah berusaha dengan baik, dengan kampanye yang penuh etika, tidak memproduksi hoax, tidak memfitnah kelompok lain, tidak membohongi rakyat misalnya, kok kemudian kalah? Itu kalah yang terhormat. Dan kita sudah berpartisipasi dalam pemilu. Itulah perjuangan. Jadi kalau dalam pemilu ini, kalau kita kemudian tidak punya niat yang benar bahwa ini adalah perjuangan untuk memperjuangkan nilai-nilai yang kita yakini, maka itu jatuhnya nanti akan sesak juga di dalam dada kita ini. Nah, begitu kira-kira. Jadi memang pada akhirnya kita harus memilih yang benar, memilih yang baik dengan cara-cara yang baik. Kalaupun nanti menang dengan kejujuran, menang dengan bermartabat. Kalau itu pun kalah, ya kalah secara bermartabat juga. Karena kalau tidak ada yang berkompetisi ikut pemilu, nanti yang menang nanti yang salah, yang apalagi yang tidak jujur, yang tidak adil, bisa memimpin negeri kita ini. Nah, maka kita berjuang. Tapi kalau nggak berhasil gimana? Ya, yang penting kita sekarang berusaha sekuat tenaga. Nanti soal hasil itu Allah. Dalam hidup kan begitu, Mbak. Ya. Jadi dalam hidup itu bukan soal sekedar menang saja atau berhasil atau sukses, tapi sukses dengan cara yang baik, sukses dengan cara yang halal, sukses dengan cara yang baik, yang benar, kira-kira begitu. Bukan sukses dicari dengan atau ditempuh dengan segala cara yang kemudian itu tidak benar. Nah, itulah pada hakikatnya bahwa kita harus mencoba untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita, termasuk dalam berpemilu, berdemokrasi. Kalau kita yang penting menang, ya ora dadi. Nah, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi mitra sekalian, sebagai pengantar diskusi dari kita ini, ya nanti Emily biasanya muncul tuh pertanyaannya yang kritis-kritis. Nah, kita tunggu. Atau dari mitra sekalian juga ada, silahkan. Jadi ini sekedar untuk pelecut diskusi barangkali. Diskusi itu bisa dimaknai langsung kita diskusi di sini, atau kemudian setelah kita dengar ini, kita mempertanyakan. Wah, itu namanya diskusi dalam diri kita. Sehingga boleh jadi nggak ada masalah. Kok kayaknya setelah kita mikir-mikir lagi, kayaknya nomor ini deh yang pas. Nah, boleh begitu. Dikembalikan ke hati Anda masing-masing. Saya kan tidak menyebut nomor. Nggak boleh. Apalagi bukan bercanda, tapi memang bahaya. Betul. Begitu, Pak. Baik, Mitra Lovers, sudah tema kita hari ini ya. Bukan menang kalah. Gimana Mitra Lovers? Apakah Anda juga sudah mulai memikirkan? Ini mumpung masih ada waktu ya, sampai 14 Februari Mitra Lovers masih ada waktu untuk Anda mungkin menggali lagi calon-calon yang mungkin Anda Anda jagokan. Cari tahu lagi mungkin latar belakangnya dan sebagainya, mantapkan hati juga, ataupun bahkan mau bergabung diskusi bersama dengan Pak Fuad dan juga saya, silakan di 0813-2615-1049 atau via online-nya di 621-621. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Baik Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto dan masih dalam segmen Beranda Islami. Sampai nanti jam 5:30 sore Mitra Lovers, sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di 0813-2615-1049 atau via online-nya di 621-621. Baik Mitra Lovers, kita lanjutkan kembali perbincangan kita sore hari ini mengenai tema kita, yaitu bukan soal menang kalah. Baik, ini mengenai pemilu yang mungkin sebentar lagi Mitra Lovers, dan ini juga mulai masuk masa-masa kampanye di mana para calon presiden dan cawapres sudah mulai kampanye ya Mitra Lovers. Mungkin ada juga sudah melihat di sosial media dan lain sebagainya. Tapi gini Pak Fuad, kalau dalam Islam sendiri apakah ada aturan mengenai politik atau bahkan demokrasi dalam Islam? Ya, jadi sebenarnya tidak secara khusus bahwa harus ada pemilu. Tapi bahwa dalam Islam itu perlu ada pemimpin, ya. Jadi ajarannya itu adalah kita disuruh mencari pemimpin untuk kemaslahatan bersama.
Karena dalam hidup di dunia ini kan bukan hanya masalah sholat saja. Ya, betul. Tapi ada persoalan-persoalan yang menyangkut ekonomi, terkait dengan energi, terkait dengan apalagi kehidupan sosial. Ketika ada perbedaan itu bagaimana supaya harmonis gitu loh. Ibarat kita di jalan raya, Mbak, coba kalau nggak ada aturan. Ya. Semua berebut menggunakan jalan. Nah, hidup bernegara ini kan juga melibatkan perlunya aturan. Misalnya contoh, supaya misalnya ibu hamil, misalnya yang lagi viral ya, lagi menjadi isu hangat, supaya tidak stunting nanti anak yang dilahirkan. Nah, itu kan butuh kehadiran negara di situ, artinya kemaslahatan bersama. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan memberi aturan itu? Siapa yang akan menjadi pengambil keputusan? Ya kan? Ya. Kalau nggak ada pemimpin, nggak ada wakil rakyat, gimana tuh cara merumuskannya? Itulah pentingnya politik. Jadi kehidupan berpolitik itu merupakan cara untuk menghadirkan kemaslahatan umat dalam berbagai bidang. Contoh, kalau ada anak jalanan, gimana sebaiknya ini? Kan nggak bisa diserahin ke masing-masing orang. Harus ada otoritas. Otoritas artinya kewenangan yang dimiliki oleh orang. Nah, orang itu yang kita sebut dengan pemerintah. Jadi kita itu sedang mencari orang yang bisa kita beri kewenangan. Itulah politik pada dasarnya. Tapi apakah harus dengan pemilu? Tidak harus. Jadi pemilu itu hanya salah satu saja cara untuk memilih mana, siapa, kepada siapa kita akan memberi wewenang itu untuk mengatur kehidupan kita, ya kan? Nah, salah satunya adalah dengan pemilu. Kalau di negara-negara yang monarki barangkali mungkin ada pemilunya, tapi pemilunya hanya untuk milih wakil rakyat. Tapi untuk kepala negaranya sudah ada raja, ada ratu. Seperti di Inggris kan ada ratu untuk kepala negara. Tapi untuk pemerintahan hal-hal yang terkait dengan ekonomi macam-macam itu adalah Perdana Menteri, itu dipilih. Itu ada pemilunya. Jadi perpaduan ada pemilunya, ada bahasa kita sekarang dinasti. Ya. Nah, Indonesia itu menganut demokrasi. Betul. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung misalnya memilih capres, cawapres, kan langsung. Kalau memilih anggota apa misalnya, semuanya langsung sekarang ya. Langsung semua itu, gubernur langsung. Dulu kita pernah tidak langsung, yang memilih itu anggota DPR kan, anggota DPRD. Nah sekarang itu hampir semuanya langsung ya, memilih bupati. Tapi kalau menteri ya itu presiden nanti yang akan menentukan. Nah, kita kemudian memilih wakil rakyat juga, bukan hanya capres, tapi wakil rakyat. Wakil rakyat itu ya anggota dewan, DPR, DPRD 1, DPRD 2, kabupaten, provinsi, sama pusat, tambah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Mereka yang akan kemudian berembuk, entah itu aturan, memilih Kapolri, gitu kan? Kapolri kan presiden dengan DPR kan? Jadi kalau kita mau milih ketua KPK, kita nggak langsung. Itu DPR yang memilih. Paham maksudnya? Ya. Ya kan? Tidak semuanya langsung. Terlalu capek kita milih langsung terus, habis duitnya untuk pemilu terus-menerus ya. Nah, itu hanya salah satu cara sebenarnya, demokrasi itu. Nah, apakah itu bertentangan dengan Islam? Tidak. Dalam Islam itu pernah kita bahas di acara kita ini juga, Mbak. Yang penting adalah prinsip musyawarah, syuro. Musyawarah itu artinya duduk bersama untuk menemukan cara terbaik. Itu namanya musyawarah. Dalam bahasa kita namanya musyawarah mufakat. Contoh Mbak Emily misalnya tinggal di perumahan, tinggal di desa. Satu RT misalnya ada 50 kakak. Kita kan perlu menentukan ini siapa ini
yang menentukan apa yang akan mengatur kita untuk lingkup satu RT ini? Apa harus pemilu? Coblosan? Mungkin. Tapi kalau kemudian disepakati, udahlah, Emily saja. Yang lain, setuju. Gak usah pakai kotak suara segala. Itu namanya musyawarah mufakat. Oke. Tapi bisa juga karena nggak sepakat-sepakat, pemilu saja. Coblosan, bikin kotak suara, bikin kertas suara gitu. Menuliskan Emily, yang lain siapa lagi, masukin. Itulah pemilu. Kepala desa kan begitu. Nah, cuman tidak semuanya harus dipilih, kan bisa juga misalnya kalau kita sudah sepakat bahwa yang terbaik ini sudah kita sepakat saja, boleh begitu. Cuma masalahnya kayaknya sekarang orang jadi pemerintah, entah jadi entah jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota dewan, itu kayaknya kesannya itu rebutan, bukan karena ingin memperjuangkan nilai-nilai untuk kemaslahatan umat, tapi mencari syai'in itu, mencari fulus. Inilah niat yang salah. Biar partai saya berpundi-pundi uang, banyak uangnya, sehingga nanti bisa kampanye. Akhirnya kadernya korupsi. Nah, itu di situ tuh masalahnya. Itulah pada akhirnya praktek yang salah. Seolah-olah pemilu itu adalah upaya untuk memperebutkan penguasaan modal, penguasaan apalah, terserah, mau menguasai apa, dunia bisnis energi misalnya. Nah, kayak gitu itu nggak boleh. Nah, padahal yang benar itu kita niatnya kalau terlibat dalam pemerintahan itu ya untuk menghadirkan kebaikan, menghadirkan kemaslahatan buat rakyat banyak. Jadi tidak ringan, Mbak, sebenarnya. Jadi harusnya nggak rebutan jadi pemimpin itu, harusnya. Loh, kalau begitu itu salah dong yang jadi capres. Nah, kan soalnya begini, ini perlu didudukan nih. Kita memang di era pemilu ini tidak bisa lepas dari persaingan, ya. Tetapi kan yang bersaing, yang mencalonkan diri itu harus layak, kan? Ya. Nah, ketika seorang capres sudah menerima mandat dari partainya, karena memang aturannya begitu, ya tentu di situ ada nuansa dalam tanda kutip pertarungan, tapi dalam arti positif, untuk bertarung gagasan. Apa istilahnya, ya seperti kita sepak bola, kan? Ada fair play-nya, ada aturannya. Jangan kayak di hutan itu, jadi kayaknya nggak peduli saya layak atau enggak, yang penting, nah kayak gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kalau capres atau wakil yang dihadirkan itu tidak layak ilmunya, tidak layak ibadahnya, tidak layak apanya, macam-macam akidahnya, ya itu kita termasuk ikut menanggung dosanya itu sebagai entah itu pemimpin partai, entah itu macam-macam. Begitu, Mbak. Jadi pada dasarnya Islam tidak menentang demokrasi. Pada dasarnya seperti itu. Tetapi demokrasi itu jangan kemudian dianggap sempurna. Karena dalam demokrasi itu, yang pada dasarnya memang demokrasi itu yang dipraktekkan sekarang itu dipengaruhi oleh negara-negara sekuler, negara-negara di barat sana yang menjadi kiblat kita, ya kan? Dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat, gitu ya. Sehingga nanti kalau demokrasinya salah, Mbak, demokrasi yang kebablasan, demokrasi yang liberal, nanti boleh jadi akan terjadi keputusan-keputusan yang merugikan, entah itu merugikan agama kita, merugikan etnis kita, atau merugikan kelompok kita. Contoh, dalam demokrasi bisa terjadi bahwa nanti ada yang disebut dengan suntik mati, Mbak. Suntik mati itu namanya eutanasia. Eutanasia itu begini, ada orang misalnya sakit, nggak sembuh-sembuh, putus asa, minta disuntik mati. Boleh atau tidak boleh? Nah, kalau kita nggak mendasarkan pada agama, tapi hanya suara terbanyak, inilah jeleknya demokrasi. Jadi demokrasi yang kebablasan itu apa-apa suara terbanyak. Nah, kalau kita mengandalkan demokrasi saja, yang salah kaprah tadi, yang liberal tadi,
jangan salahkan kalau kemudian di negara kita ini kemudian muncul keputusan bahwa eutanasia boleh. Nah, tapi alhamdulillah di negara kita masih dilarang. Apalagi pengguguran kandungan atau bahasa kita aborsi boleh, karena aturannya menang yang boleh. Kan dulu kita pernah bahas kan, satu desa nih, desa ini intinya orangnya yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang itu mayoritas lebih banyak. Kan demokrasi, siapa yang banyak, siapa yang menang, itu yang banyak itu menang kan. Nah, nanti pada akhirnya kalau negara kita ini misalnya dikuasai oleh orang yang nggak bener, ya tunggu saja nanti suatu saat mungkin azan nanti dilarang. Paham maksudnya? Paham. Nah, itulah maksudnya. Jadi jangan sepelekan hasil pemilu itu, karena dia akan menentukan warna dari kebijakan bangsa kita ini. Boleh jadi suatu saat, dan itu sudah terjadi Mbak di beberapa negara. Azan nggak boleh pakai speaker. Oh iya. Di negara barat tuh beberapa sudah ada larangan begitu, nggak bebas kita. Itulah demokrasi. Makanya jangan sepelekan itu. Alah, nggak peduli. Katanya kan sekarang Gen Z itu banyak yang nggak peduli dengan pemilu kan. Alah, siapapun yang menang terserah, gitu. Nggak boleh begitu itu. Karena kalau kita tidak peduli atau acuh tak acuh atau apatis ya terhadap pemilu, ya pada akhirnya nanti yang lahir itu adalah pemerintah yang tidak sesuai dengan agama kita, tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Begitu Mbak. Jadi demokrasi ini memang ada jeleknya, tapi bukan berarti kemudian kita harus kembali ke zaman kerajaan dulu, enggak juga gitu loh. Selama yang melakukan demokrasi itu orang-orang baik, insya Allah akan membantu, menolong itu. Ya kan? Karena kita susah kan? Siapa presiden terbaik? Kalau nggak ada pemilu gimana cara menentukannya? Ya. Mau gulat kayak di mau bertarung, suruh bertarung tuh capresnya tuh tinju bebas, kan nggak bisa gitu, ya kan? Nah maka perlu ada pemilu, gitu Mbak. Begitu ya Mbak. Nanti bisa kita lanjutkan kembali. Baik, Mitra Lovers, masih ada waktu satu sesi lagi ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di 081326151049 atau via online-nya di 621621. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik, Mitra Lovers, kita masuk di sesi yang terakhir di Beranda Islami, masih dengan tema yang sama ya, bukan soal menang kalah Mitra Lovers, masih mengenai pemilu yang mungkin sedang ramai diperbincangkan juga akhir-akhir ini Mitra Lovers. Dan Pak Fuad, saya juga mendengar kabar bahwasannya di beberapa kota itu sudah menyiapkan space khusus untuk orang-orang yang mungkin gagal dalam pencalekan ataupun bahkan pencalonan. Jadi disiapkan untuk RSJ dan yang lain sebagainya gitu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk mungkin saudara kita atau bahkan teman-teman kita yang nyalek atau apa itulah gagal misalkan. Artinya juga mungkin merasa depresi atau yang lain sebagainya. Nah mungkin ada nggak pesan-pesan dari Pak Fuad untuk rekan-rekan yang mungkin ternyata lagi nyalek juga nih, takutnya nanti jadi sebenarnya memang ini ada semacam sistem ya yang barangkali perlu kita pahami. Bagaimanapun memang pemilu di Indonesia ini masih berbiaya tinggi. Masa mau memegang amanah kok malah keluar duit banyak? Itu kan persoalannya. Ya enggak? Betul. Terus yang salah siapa? Nah, mungkin mikirnya gini, loh kalau nggak keluar duit, gimana nanti membiayai saksi? Bagaimana nanti membiayai apalagi macam-macam kan? Maka memang ini menjadi perdebatan para ilmuwan, para ahli terkait dengan harusnya itu dibiayai negara. Harusnya calon tuh nggak boleh keluar duit harusnya. Kalau yang dimaksud kita benar-benar mencari wakil rakyat, yang disebut caleg itu. Jadi kalau dia tidak berbiaya tinggi, tidak keluar duit banyak, nggak mungkin itu kalau gagal kemudian jadi stres atau jadi sakit jiwa. Kenapa jadi sakit jiwa? Karena dia sudah keluar banyak, ya kan? Inilah persoalan memang. Inilah jeleknya pemilu.
jeleknya demokrasi yang sedang kita jalani. Demokrasinya demokrasi berbiaya tinggi. Nah, terus bagaimana? Apakah kemudian kita tidak perlu caleg-calegan? Nah, oleh karena itu dengan sistem yang masih belum ideal ini ya, kalau saya pribadi, kalau memang Anda punya duit ya, tapi tentu tidak boleh kemudian digunakan untuk money politik. Meskipun money politik juga terjadi kan? Ya. Ada yang menggunakan sembako, kaos, bahkan sembakonya milik negara misalnya. Duitnya duit negara dibagi-bagi, kemudian diklaim itu dari saya loh, wah, itu dari capres kita ini loh. Kamu kalau nggak milih besok nggak dapat lagi. Nah, itu namanya manipulasi itu menurut saya. Padahal duitnya duit negara. Tentu itu tidak boleh. Nah, bagaimana kalau kita jadi caleg dan harus keluar uang? Asal uang itu dalam rangka untuk tadi pembiayaan yang mungkin partai politik kita mungkin masih kurang ya kan, itu diniatkan sebagai perjuangan nggak apa-apa, asal bukan sebagai tadi membeli suara, tapi untuk berpartisipasi. Kan di situ memang ada memperjuangkan nilai. Dalam perjuangan itu pasti ada nuansa bertarung dalam arti positif ya, bertarung gagasan, main strategi, ini kan butuh biaya. Nah, kalau Anda punya duit dan Anda memang tidak ada masalah gitu ya, pengeluaran itu nggak akan stres itu kalau niatnya begitu. Tapi kalau Anda niatnya cari pekerjaan, jual sawah, jual apa, digunakan untuk money politik, nyuap para pemilih, nggak jadi. Itulah yang bikin stres. Maka menurut saya, kalau Anda belum selesai dengan diri Anda terkait ekonomi, nggak usah nyalek. Itu saran saya. Yang nyalak itu biar orang yang satu, karena dengan sistem yang sekarang begini ya, satu punya duit tapi baik gitu loh. Okay. Tapi celakanya nanti calegnya kalau yang punya duit dan orangnya baik nggak mau nyalek, nanti calegnya lebih banyak diisi oleh orang yang jelek punya duit. Yeah. Nah, itu masalah. Maka disinilah menurut saya butuh kebijaksanaan. Kita nggak mungkin menyalahkan sepenuhnya dengan sistem pemilu seperti ini. Nyatanya memang ini sudah diputuskan, ya sudah. Kalau begitu ada sistem begini caranya. Mari kita menyumbang calon yang menurut kita baik, tapi duitnya sedikit. Nah, ini tanggung jawab bersama kita ini. Supaya calon yang menurut kita tidak terlalu punya duit bisa menang. Caranya iuran. Itu bukan tanggung jawab individu, tapi tanggung jawab bersama memang. Tapi bagi Anda yang mungkin secara individu sudah jadi anggota legislatif, ya silakan. Kalau Anda punya duit, gunakan. Tapi jangan Anda minta duitnya nanti dengan cara korupsi. Itu yang nggak boleh. Ya niatnya sedekah saja. Iya juga. Iya kan? Kalau nggak begitu repot kita itu. Betul. Makanya jangan habis-habisan untuk bisa terpilih gitu loh. Hanya mereka yang punya simpanan. Simpanan duit maksudnya. Betul. Dan orang baik yang harusnya jadi caleg. Nah, sekarang kalau orang baik toh nggak punya duit, nggak mungkin jadi, Mbak. Susah. Sulit. Itu realitas politik kita itu memang harus kita akui. Ya. Nah, di tengah sistem yang belum ideal, belum bagus, itulah cara bersikap yang baik. Silakan kalau Anda punya duit, karena memang butuh biaya, partai kita juga belum mampu, kecuali kalau partai kita ini sudah kaya, semuanya dibiayai, kita hanya udu nama saja, ya itu ya mungkin bisa jadi, tapi realitasnya belum, masih banyak yang duitnya yang menang. Nah, semoga caleg-caleg yang jadi itu meskipun dia udah keluar biaya, dia tidak stres karena niatnya benar, dan dia tidak niat cari duit untuk menjadi anggota DPR, tapi keterpanggilan untuk berpartisipasi untuk mendandani supaya negara kita ini lebih bagus, kebijakannya lebih ideal, lebih pro rakyat dan seterusnya. Termasuk mereka yang terpinggirkan, yang
belum sejahtera itu bisa diangkat. Nah itu begitu, kalau memang kondisinya yang terjadi seperti itu nggak masalah, sampai keluar duit segala. Begitu Mbak, mungkin sekaligus penutup ya Mbak. Iya. Jadi pada hakikatnya mitra lovers sekalian, pemilu ini bukan soal hanya masalah menang dan kalah saja. Kita harus punya makna yang lebih dari itu. Pemilu ini adalah mekanisme diri kita, masyarakat kita, umat kita, agama kita untuk memberikan amanat. Amanat itu apa? Mengelola negara ini dalam setiap levelnya kepada mereka di legislatif dan eksekutif. Kalau capres itu eksekutif, kalau caleg itu legislatif. Legislatif itu yang memikirkan aturan, memikirkan undang-undang. Kalau eksekutif yang mengeksekusi sebuah program. Itu adalah bagian dari memberi amanat. Maka jangan sembarang orang, jangan sembarang partai, jangan sembarang capres. Harus kita pilih betul yang sesuai dengan menurut hati kita, ilmu kita. Oh, kayaknya yang pas ini. Nah, begitu. Nah, kemudian setelah terpilih nanti, jangan kemudian kita mutung atau marah atau apa gitu ya, realitasnya begitu, kita terima dengan lapang dada, nanti kita rebut lagi pemilu berikutnya. Tapi ya kita berharap semoga pemilu ini bisa adil, damai tentu saja, aparatnya juga bisa netral, penyelenggaranya jujur, adil. Bagi Anda yang terlibat jadi apa istilahnya KPPS ya Mbak ya, anggota panitia pemilihan tingkat desa, Anda harus jujur. Kalau sampai Anda bisa dimanfaatkan oleh salah satu partai, salah satu calon, kemudian Anda memanipulasi perhitungan, Anda ikut berdosa. Begitu kira-kira. Mungkin apa ya, hal-hal yang perlu kita luruskan dari pemilu ini, jangan sampai jatuhnya pemilu hanya soal menang dan kalah saja. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra lovers, itu dia Beranda Islami untuk hari ini. Jadi terima kasih sekali untuk Anda yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk selalu dengarkan Beranda Islami setiap hari Kamis jam 4:30 sampai dengan 5:30 hanya di Mitra FM Purwokerto.